Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai gagal ginjal kronis untuk memenuhi tugas mata kuliah surveillance kesehatan. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Alfian Aditya Sembaga, Fitriani, Halisha Nur Afifah, Meli Almaisa, Yasmin Nabila AM, dan saya Siti Nur Nafisah. Yang pertama, pengertian surveillance. Surveillance adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data mengenai kejadian atau masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini diikuti dengan diseminasi atau penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat secara efektif. Dalam konteks kesehatan masyarakat, surveillance tidak hanya berfokus kepada penyakit menular, tetapi juga mencakup penyakit tidak menular, faktor risiko lingkungan, status gizi, serta perilaku masyarakat yang mempengaruhi kesehatan. Surveillance berperan penting sebagai alat deteksi dini terhadap ancaman kesehatan seperti wabah penyakit, kejadian luar biasa atau KLB, maupun bencana kesehatan lainnya, sehingga tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Definisi gagal ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau PGK dapat didefinisikan sebagai gangguan pada struktur atau fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan berdampak pada kesehatan. Penyakit ginjal ini tidak menular dan berpengaruh pada morbiditas, mortalitas, dan sosial ekonomi masyarakat, terutama karena biaya perawatan ginjal. Penyakit ginjal kronis juga tidak hanya disebut sebagai penyakit ginjal stadium akhir atau end-stage renal disease. Pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis stadium 4 hingga 5 atau penyakit ginjal kronis stadium 3 yang mengalami penurunan fungsi ginjal yang cepat harus dirujuk untuk terapi pengganti ginjal setidaknya 1 tahun sebelum diantisipasi perlunya terapi. Untuk pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir, ada 3 pilihan terapi pengganti ginjal, yaitu perawatan konservatif dan kontrol gejala seperti dialisis peritoneal atau hemodialisis, dan transplantasi ginjal atau donor kadaver. Adapun faktor resiko gagal ginjal kronis yaitu diabetes mellitus, hipertensi atau tekanan darah tinggi, usia lanjut, riwayat keluarga gagal ginjal kronis, serta penyakit autoimun dan kelainan bawaan ginjal seperti penyakit ginjal polikistik. Gejala gagal ginjal kronis umumnya berkembang secara bertahap. Beberapa tanda dan gejala yang sering muncul antara lain hipertensi, pembengkakan pada tungkai atau wajah karena penumpukan cairan dalam tubuh, anemia yang disebabkan menurunnya produksi hormon eritropoietin oleh ginjal, perubahan pola buang air kecil, mual dan muntah, serta nyeri pada perut. Pengenalan gejala sejak dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum fungsi ginjal menurun lebih parah. Upaya pencegahan gagal ginjal kronis dapat dilakukan dengan beberapa langkah, mulai dari pengendalian penyakit penyebab utama seperti diabetes mellitus atau hipertensi, pemantauan dan pengendalian tekanan darah, deteksi dini dan rujukan tepat waktu, serta penata laksanaan komplikasi dan kondisi penyerta. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menekan angka kejadian dan memperlambat progresivitas penyakit, sehingga kualitas hidup penderita dapat tetap terjaga. Pengamatan merupakan tahap awal dalam sistem surveillance kesehatan yang dilakukan guna mengidentifikasi kasus serta memantau tren penyakit secara terus-menerus dan berkelanjutan. Melalui pengamatan, kita dapat mengumpulkan informasi mengenai gejala, pola penyakit, dan menentukan langkah intervensi yang tepat. Pengamatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini, memantau tren dan pola penyakit, mengidentifikasi serta menganalisis faktor risiko, dan mengevaluasi serta merencanakan intervensi kesehatan. Adapun manfaat pengamatan mencakup pencegahan komplikasi,
penurunan angka morbiditas dan mortalitas, mendukung kebijakan berbasis bukti, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Dalam surveillance gagal ginjal kronis, pengumpulan data bertujuan untuk memantau kejadian, prevalensi, dan juga penyebab gagal ginjal kronis atau GGK. Dalam aktivitasnya, surveillance dibagi menjadi dua, yaitu surveillance aktif dan juga surveillance pasif. Untuk surveillance aktif, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan masyarakat ataupun unit lainnya. Sedangkan untuk surveillance pasif, yaitu pengumpulan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan masyarakat ataupun yang lainnya. Lalu, pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah observasi, di mana di sini merupakan pengamatan langsung terhadap kondisi pasien dan juga lingkungan. Lalu yang kedua, studi dokumen, pengumpulan data dari rekam medis. Lalu yang ketiga adalah wawancara, di mana di sini merupakan penggalian informasi melalui tanya jawab kepada pasien, tenaga kesehatan, dan juga pihak terkait. Analisis kasus penyakit gagal ginjal kronis. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia berjumlah 0,18% dari total kasus penyakit tidak menular. Berdasarkan provinsi, prevalensi tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Barat dan prevalensi terendah pada Provinsi Papua Selatan. Secara nasional, tren penyakit gagal ginjal kronis masih menunjukkan peningkatan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 mencatat prevalensi sekitar 0,2% dan meningkat menjadi 0,38% pada tahun 2018. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan prevalensi 0,18% atau dengan penurunan angka kejadian namun disertai peningkatan angka kematian akibat komplikasi penyakit. Kemudian, hasil analisis univariat Survei Kesehatan Indonesia 2023 berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan perempuan. Berdasarkan usia, mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia di atas 42 tahun. Kemudian, sebagian besar responden berpendidikan rendah dan bekerja, menandakan bahwa penyakit gagal ginjal kronis juga banyak menyerang kelompok produktif. Kemudian, 8,4% responden memiliki hipertensi dan 2,3% menderita diabetes mellitus, dua faktor klinis utama penyakit gagal ginjal kronis. Secara keseluruhan, penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki usia dewasa dengan riwayat penyakit penyerta, sehingga pencegahan dan edukasi kesehatan masyarakat perlu diperkuat. Baik, selanjutnya yaitu diseminasi. Diseminasi sendiri adalah penyebaran informasi, pengetahuan, atau hasil kegiatan kepada pihak-pihak yang relevan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, adopsi, dan pemanfaatan hasil kegiatan oleh audiensi sasaran. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi, yang kedua yaitu mendorong pengambilan keputusan, yang ketiga yaitu memperkuat akuntabilitas, yang keempat itu meningkatkan replikasi program, dan yang kelima yaitu memperkuat kolaborasi. Bentuk-bentuk dari diseminasi itu sangat banyak. Yang pertama yaitu laporan tertulis, yang kedua presentasi, yang ketiga media digital, yang keempat infografis dan leaflet, serta yang kelima yaitu diskusi komunitas. Untuk audiensi dari diseminasi sendiri itu yang pertama ada ke pemerintah dan pembuat kebijakan, yang kedua yaitu lembaga donor dan mitra pembangunan, yang ketiga yaitu akademisi dan peneliti, yang keempat itu organisasi masyarakat sipil, dan yang kelima yaitu lembaga masyarakat atau komunitas. Untuk contoh-contoh diseminasi dalam gangguan ginjal kronis yaitu seperti studi kasus dilakukan pada 2 pasien GGK dengan hipervolemia di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Masjid, Kota Bekasi pada Januari sampai Maret 2023 ditemukan 5 diagnosis keperawatan utama termasuk hipervolemia akibat penurunan filtrasi ginjal, perfusi perifer tidak efektif, resiko gangguan integritas kulit akibat uremia, dan ansietas karena kurangnya informasi tentang hemodialisis. Untuk informasi yang ditawarkan yaitu melakukan monitoring intake output, edukasi hemodialisis, serta manajemen cairan.
Hasil dari diseminasi yaitu sebagian besar masalah belum teratasi dalam 3 kali 24 jam, menunjukkan perlunya pendekatan multidisiplin dan edukasi berkelanjutan untuk kegiatan tersebut.